저에겐 7년간 사귀었던 여자친구가 있었어. 쓴 커피보다는 유자차를 난 너만 사랑한다고. 최희재. Sayangnya, ketika Choi sedikit lagi selesai menjelaskan maksud dari semuanya, tiba-tiba mereka ditabrak mobil yang dikendarai CEO perusahaan Taikang. Jisoo tewas, Choi tewas lagi. Maksudnya apa? Kenapa kok CEO Taikang sengaja, bahkan kayak udah tahu apa yang dialami Choi karena dia ternyata? Nah, jawabannya karena dia ternyata selalu ada di tiap kali Choi ganti tubuh. Maksudnya apa? Kita tunggu saja di season keduanya. 그 자식은 내가 죽여버릴 거야. Setelah menembak si wanita dengan maksud agar si wanita merasakan apa yang dia rasakan, Choi selanjutnya menembak dirinya sendiri, tapi sayang tak berhasil karena pistolnya hanya diisi satu peluru saja. Si wanita juga hidup kembali karena memang dia tidak bisa mati, dan si Choi di sini menuduh si wanita adalah dalang kematian atas dirinya yang selalu ada hubungannya dengan CEO Taikang yang bernama Tuan Pak. Si wanita berkata dia tak ada hubungannya dengan Tuan Pak. Itu semua terjadi karena memang kebetulan Tuan Pak orang jahat yang memang suka membunuh. Kebetulannya orang yang selalu Choi masuki tubuhnya selalu ada kaitannya dengan Tuan Pak. Sekarang si wanita diminta segera menembaknya kembali karena Choi ingin langsung membunuh Tuan Pak. Namun di sini si wanita berkata Choi tak boleh membunuh siapapun, dan jika Choi berani melanggar, si wanita akan ikut campur untuk mengagalkan niat si Choi. 뭐지? 이 피는? Inilah tubuh baru Choi yang sekarang. Orang ini ternyata adalah seorang psikopat yang haus darah. Dia kerap menculik lalu membunuh korban-korbannya dengan cara dicincang. Tujuannya untuk diambil darahnya sebagai tinta lukis, dan sudah banyak sekali korban doi, dan itu cukup membuat Choi mual karena saking jijiknya. Choi akan memanfaatkan tubuh ini untuk membunuh Tuan Pak, dan Choi mula-mula mendatangi TKP untuk mengambil pulpen Jisoo, lalu mengambil flash disk rekaman CCTV yang kala itu dibuang supirnya Tuan Pak. Kala itu supir Tuan Pak diminta untuk bertanggung jawab agar Tuan Pak tak diturunkan tatahnya oleh sang ayah, dan si supir setuju karena dijanjikan jabatan besar setelah keluar. Si supir cukup senang dengan itu, tapi mereka berdua tak sadar Choi telah kembali untuk bisa balas dendam. Nah, adapun alasan kenapa Tuan Pak sengaja menabrak mereka berdua, jawabannya ya karena Tuan Pak juga seorang psikopat yang punya kelainan. Suatu siang, Tuan Pak diminta oleh sang ayah untuk menghadiri seminar di aula perusahaan yang materinya sendiri membahas seputar psikopat yang entah apa maksudnya. Moderator menguji Tuan Pak untuk memilih gambar yang disediakan. Tuan Pak memilih gambar yang semuanya adalah jawaban psikopat, namun moderator mengatakan tidak ke publik supaya Tuan Pak tidak dikira psikopat. Di sisi lain, Choi sendiri yang masih berusaha mencari cara untuk bisa mendekati Tuan Pak, tiba-tiba mengalami mimisan, dan ternyata tubuh ini memiliki kanker otak, dan ternyata juga menurut dokter umurnya hanya tinggal 1 bulan lagi. Saat itu pihak museum mengabarkan ada seseorang yang ingin membeli lukisan Choi. Choi sempat mengabaikan karena tahu lukisan itu sebenarnya tak pantas untuk dijual. Tapi seketika Choi berubah pikiran saat itu juga karena orang yang ingin membeli adalah Tuan Pak, dan Choi langsung menemuinya untuk bernegosiasi. Di sini sebenarnya Choi ingin sekali langsung menikamnya, namun karena kondisi dan waktu yang kurang tepat, Choi terpaksa menundanya. Tapi sebelum pergi, Choi sudah membuat janji akan mengantarkan lukisan itu langsung ke rumahnya. 주소 알려주시면 제가 직접 배달해드리죠. 그럼 기대하고 있겠습니다. 아주 고통스럽게 죽여줄 테니까. Setelah itu, Tuan Pak langsung pergi ke gereja untuk menghadiri doa bersama untuk mendiang kakaknya. Tapi ia justru kesal sendiri sebab sang ayah masih saja menunjukkan rasa sayang berlebih untuk kakaknya yang jelas-jelas sudah meninggal. Tuan Pak yang kesal memilih keluar lalu mengkonsumsi narkoboy. Lalu ia gunakan mobilnya untuk kebut-kebutan, dan di situ ada 2 polisi bernama John dan Tuan An yang sadar lalu berhasil menghentikannya. Tuan An sebenarnya takut menilang Tuan Pak karena tahu Tuan Pak punya koneksi dengan atasannya.
Namun John tetap pada prinsip sebagai polisi yang jujur, hingga benar saja yang terjadi Tuan Pak langsung menelpon atasan mereka dan John langsung terdiam, bahkan dia diam saja saat ia direndahkan oleh Tuan Pak. Sampai akhirnya setelah selesai merendahkan dua polisi itu, saat ia sudah kembali di depan rumahnya, Tuan Pak bertemu Choi di sana dan terjadilah ketegangan di antara mereka berdua, yang tapi dengan persiapan yang matang, ketegangan tersebut mampu dimenangkan oleh si Choi. Setelah sampai di markas dan siap mengeksekusi Tuan Pak dengan cara yang sama, sayangnya penyakit tubuh baru Choi ini kumat dan Choi malah jatuh pingsan tak berdaya. Lalu setelah sadar, Choi justru berada dalam posisi akan dieksekusi. Dan dengan pola yang sama yaitu psycho, Tuan Pak juga menceritakan awal mula dia membunuh yang ternyata tak sengaja, yaitu menabrak orang yang pernah minta tolong di adegan awal film. Dari situ Tuan Pak merasa ketagihan saat melihat orang itu kesakitan, dan Tuan Pak kerap membunuh secara acak termasuk membunuh kakaknya sendiri. Sekarang giliran si Choi yang dihabisi, dan setelah kembali Choi meminta langsung ingin ditembak karena ia menaruh CCTV yang bisa dijadikan bukti untuk menangkap Tuan Pak. Entah kebetulan atau bagaimana, Choi masuk ke tubuh Tuan An, si polisi penakut temannya si John, dan ia saat ini tengah mengejar penjahat amatir tapi malah kabur karena ketakutan, hingga Choi ditegur si John. Lalu datanglah kristal cahaya dan akhirnya kita tahu siapa Tuan An yang sebenarnya. Ternyata Tuan An bisa dikatakan polisi penakut, lemah, sering dibully sesama teman polisinya karena Tuan An tak mencerminkan seorang detektif. Dan ternyata itu semua terjadi karena trauma di masa lalu, karena sang ibu meninggal setelah Tuan An keterima polisi. Sebab sang ibu tak ingin Tuan An mati seperti ayahnya yang dulu juga seorang polisi jujur. 그래서 저 후배가 이렇게 무시를 했던 거구나. Secara kebetulan, Choi saat itu melihat pemuda yang waktu itu menikam dirinya sewaktu baru keluar dari penjara, dan Choi bergegas menangkapnya. Aksinya itu membuat berita viral, dan itu membuat semua rekan, komandannya, dan si John terkejut. Choi sebagai detektif An segera menuju ke kediaman pemuda psikopat. Lantas bersamaan dengan itu Tuan Pak yang sudah ketagihan membunuh, kali ini ia ingin menargetkan asistennya sendiri. Lalu ia bawa asistennya tersebut ke markas pemuda psikopat. Choi yang mengerti bahwa Tuan Pak punya koneksi dengan atasan kepolisian, memutuskan menghapus file rekaman milik Tuan Pak sendiri. Tapi sebelum itu, Choi sudah lebih dulu menyalinnya. Sampai ketika tim forensik datang dan semua rekan termasuk komandannya dibuat terkejut dengan apa yang detektif An temukan. Saat itulah Tuan Pak muncul. Lalu di situ Choi mulai menyindir sambil tebar ancaman, yang hal itu membuat Tuan Pak mulai takut dengan polisi yang pernah ia rendahkan. 그만 가봐도 되겠습니까? 그럼요. 이궁에 빠졌던 연쇄 살인범의 정체가 화가 정규 처리라는 다가서지 못하는데요. 근데 안지영 형사 있잖아. 제가 알아서 처리하겠습니다. Berkat keberhasilan detektif An mengungkap kasus pembunuhan tersebut, komandannya mendapat apresiasi dari atasannya, dan itu membuat komandannya senang sampai-sampai gemes ke si Choi yang membuat si Choi geli sendiri dengan tingkahnya. John rupanya melihat Choi menghapus video tersangka yang dibunuh oleh Tuan Pak. Namun di sini Choi memberi penjelasan yang intinya tak percaya pada polisi lain untuk mengusus kasus Tuan Pak, dan si John akhirnya mau mengerti dan nurut apa yang dikatakan si Choi. Saat itu tak lama si Choi mendapati sang ibu muncul untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ternyata karena uang yang Choi kirim waktu itu malah membuatnya mendapat masalah. Sampai akhirnya ketika sang ibu selesai dimintai keterangan oleh polisi, lagi-lagi terjadi momen mengharukan yang mau tidak mau membuat Choi harus menahan air matanya keluar. 앞으로는 꼭 끈없는 신발 신으세요. 예, 고맙습니다. Karena khawatir soal kesehatan ibunya, Choi diam-diam mengirimkan makanan, dan saat sang ibu selesai mengambilnya, Choi tiba-tiba ditusuk oleh anak buah Tuan Pak yang ternyata telah mengikutinya. Tuan Pak sendiri masih random membunuh untuk memuaskan hasratnya, dan kali ini supir taksi online jadi sasarannya. Tapi setelahnya, Tuan Pak mendapat kabar dari bawahannya bahwa video pembunuhan yang dilakukan Tuan Pak ke si penukis sebentar lagi akan disiarkan secara langsung di televisi. Tuan Pak yang panik langsung menghubungi anak buahnya yang diminta mengurus detektif An, tapi ternyata kedua anak buahnya udah tumbang duluan di tangan detektif An, sebab ternyata Choi tadi masih bisa menghindar, makanya dia bisa melawan balik.
Jika tak terima videonya akan disiarkan langsung di televisi, Tuan Pak diminta menemuinya di kantor polisi, dan Tuan Pak yang punya backingan orang atas di kepolisian dengan senang hati datang. Dan di sini Tuan Pak berniat menyogok Detektif An, tapi dengan tegas langsung ditolak oleh Detektif An. 그럼 네가 원하는 게 뭔데? 나한테 너 같은 개새끼 한 마리 없애는 것쯤은 일도 아닌데. 30분에 1층으로 와. 수갑 채워줄게. Entah karena takut atau bagaimana, sebelum berita menyiarkan kasusnya secara langsung, Tuan Pak sudah lebih dulu menyerahkan diri dan bahkan dia tak sungkan untuk minta maaf di depan puluhan awak media. Usut punya usut, ternyata ini memang bagian dari agenda Tuan Pak. Tuan Pak ingin mencari simpati dari masyarakat dengan seolah-olah bertaruh nyawa untuk membunuh psikopat, dan ternyata cara itu berhasil. Rekaman yang seharusnya memperlihatkan kebengisan Tuan Pak pun tidak ditayangkan. Dan pada akhirnya polisi tak jadi menghukumnya, yang ada Detektif An malah akan dipecat dan berakhir diculik oleh rekan polisinya sendiri yang sudah pasti atas perintah atasannya yang merupakan anak buah Tuan Pak. Nah, karena merasa sudah lepas bebannya dari masalah ini, Tuan Pak memutuskan berlibur ke Amerika, tapi... Ya, ini semua sudah dirancang dan diatur oleh si Choi dari lama tanpa diduga-duga akan terjadi oleh Tuan Pak. Mulai dari pesawat yang diatur kecelakaan seperti mendiang kakak Tuan Pak sendiri, lalu memperkirakan jatuhnya Tuan Pak untuk ia tabrak, dan mengumpulkan semua bukti kejahatan dari ingatan tubuh-tubuh sebelumnya, serta mencegah penculikan dirinya dengan minta bantuan si John. Itu semua sudah dirancang jauh-jauh oleh si Choi. Sekarang Tuan Pak tak bisa berkutik lagi karena semua bukti juga sudah tersebar, dan tiba giliran Choi yang bersiap membunuhnya. Namun 죽음의 룰이고 지랄 이걸! sesaat Choi sadar dan berhenti meneruskan niatnya, saat itulah Tuan Pak memanfaatkan celah. Tapi beberapa hari setelah kejadian itu, kepolisian secara resmi mengumumkan status Tuan Pak sebagai tersangka, dan oknum petinggi polisi yang membantunya pun resmi dipecat dan dipenjara. Kondisi Tuan Pak sekarang juga sudah cukup mengenaskan. Ia kehilangan kedua kakinya, dan itu sudah cukup bagi Choi untuk tidak membunuhnya. Biarkan Tuan Pak merasakan rasa hidup yang tersiksa tanpa bisa berjalan. Setelah balas dendam selesai, Choi menyempatkan waktu untuk mengunjungi makam Jisoo. Choi kembali bersedih karena harus menerima fakta dia tetaplah seorang diri. Choi bahkan sudah lupa jati dirinya yang sebenarnya, dan sejak saat itu Choi memutuskan untuk terus jadi Detektif An untuk menangkap penjahat sampai waktu yang cukup lama. Suatu ketika, setelah John diobati karena luka yang ia dapat saat menangkap penjahat, anak dan istrinya datang dengan situasi yang sedih. Lalu si anak memohon ke si Choi untuk menjaga ayahnya agar jangan terluka lagi. Dan ketika tiba di misi selanjutnya, Choi menepati janjinya dengan mengorbankan diri saat si John sedikit lagi hampir tewas oleh penjahat. Choi berakhir tewas setelah sekian lama berada di tubuh Detektif An, dan sikatnya setelah ditembak lalu masuk ke tubuh seorang gelandangan. Choi mendapati Detektif An banyak mendapat belasungkawan dari orang-orang besar, dan itu cukup membuatnya senang, namun tidak dengan si John yang sampai saat ini masih merasa bersalah. 당신 잘못 아니에요. 당신 뭐냐고! Pada akhirnya si Choi sadar sepenuhnya, kehidupan jadi orang lain tidaklah mengenakan. Dia harus kehilangan jati diri yang sesungguhnya, dan karena saking frustasinya, si Choi tak sengaja kepleset saat kristal akan mengejarnya, yang akhirnya lagi-lagi membuatnya tewas. 네가 어떤 몸에 쳐넣든 빨리 끝내줄게.
Kehidupan selanjutnya kali ini agak di luar nalar, di mana ia menjadi seorang ayah yang bekerja di kantoran seperti yang Choi inginkan dulu. Namun yang mengejutkannya, pria ini adalah orang yang tewas ditabrak Tuan Park di adegan awal film, dan itu terjadi lagi sekarang. Entah maksudnya apa, apakah si Choi dilempar ke masa lalu atau bagaimana, tak ada penjelasannya. Tapi masa Choi bertemu dengan tubuhnya sendiri lalu mati di depan tubuhnya, dan Choi menginginkan untuk segera ditembak untuk yang terakhir kalinya karena ia berniat mati untuk mengakhiri ini semua. Inilah tubuh Choi yang sekarang. Choi masuk ke tubuh ibu kandungnya sendiri, dan Choi setelah diperlihatkan bola kristal perjalanan hidup ibunya dulu sampai sekarang, Choi makin sedih dan makin menyesal semenyesal-menyesalnya. Lalu untuk menebus semua kesalahannya, Choi memutuskan untuk hidup lebih lama, menjalani sisa hidup sebagai ibu kandungnya sendiri. 나는 엄마의 몸으로 살기로 했다. 최이제로 살았던 시간보다 Setelah akhirnya kembali ke pintu gerbang neraka, dengan jatah yang sudah habis, Choi mau tidak mau harus siap dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah mengalami kematian panjang selama 12 kali, Choi benar-benar menyesal menyia-nyiakan hidupnya, dan Choi dengan segala ampun memohon untuk ditembak sekali lagi, namun dibangkitkannya menjadi dirinya sendiri. Dengan terus menangis membayangkan bisa hidup bahagia bersama ibu dan pasangannya, si wanita tiba-tiba mengiyakan dengan mengeluarkan peluru satu lagi. Dan tapi berhasil atau tidaknya, si wanita tidak bisa mengiyakan sebab semua keputusan murni ada di tangan Tuhan. Dan ketika peluru itu ditembakkan, yang terjadi selanjutnya, 엄마. Oke, pada bagian ending film mungkin banyak sebagian orang yang menanyakan apa maksud dari ini semua. Ada dua kejadian yang mungkin membuat penonton bingung. Yang pertama ketika Choi tiba-tiba masuk ke tubuh pria kantor dan bertemu tubuhnya sendiri. Dan yang kedua, sudah pasti ending yang barusan kita saksikan. Mungkin ada yang berpendapat Choi memang di dua nyawa kesempatan tersebut sengaja dibalikan ke masa lalu untuk menambah penderitaan. Atau kemungkinan lain bisa jadi itu hanyalah ilusi. Jika kita mencerna dari awal jalan cerita filmnya sampai akhir, memang yang paling masuk akal, ini semua hanyalah ilusi yang ada di pikiran si Choi jika ia benar-benar memilih untuk bunuh diri. Menurutku juga Choi sebenarnya belum benar-benar bunuh diri. Choi sebenarnya belum benar-benar melompat dari atas gedung, namun ia hanya membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia mati. Makanya endingnya seperti itu, seolah-olah Choi menyesal dengan apa yang sudah ia niati. Ya terlepas ada kemungkinan halusinasinya si Choi itu ada campur tangan si wanita atau tidak, atau mungkin ada campur tangan lain. Yang jelas pelajaran yang bisa diambil dari film ini, sayangilah diri kalian sendiri dengan menjaga kesehatan tubuh kalian sendiri, karena nyawa hanya ada satu, dan hidup sudah pasti lebih ringan masalahnya apapun itu ketimbang harus mati tanpa mempersiapkan amalan baik untuk menghadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.